warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi genetik bab 3. Saya Yani Anggreni akan menjelaskan tentang gen. Saya Paruskawati akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Saya Desi Saraswati akan menjelaskan tentang kromosom. Saya Keisha Nusakira Pelisa akan menjelaskan tentang sintesis protein. Saya Yani Anggreni, di sini saya akan menjelaskan tentang gen. Gen adalah unit terkecil di dalam sel yang berperan untuk menentukan sifat yang diturunkan. Istilah gen pertama kali dikemukakan oleh Wilhelm Jensen. Gen disusun oleh 3 komponen, yaitu rekon, muton, dan sistron. Rekon merupakan komponen yang ukurannya lebih kecil dari gen, terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Muton adalah komponen yang terdiri atas lebih dari 2 atau beberapa nukleotida, sedangkan sistron adalah komponen yang tersusun atas ratusan nukleotida. Gen mempunyai beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gen sebagai jarah tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua, gen mengandung informasi genetik. Yang ketiga, gen dapat menduplikasi atau menggandakan diri pada peristiwa pembelahan sel, mitosis dan meiosis, membentuk gen yang serupa, sehingga dapat menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Gen juga mempunyai 2 fungsi utama, yaitu menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya dan mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Selain itu, gen struktural yaitu gen-gen yang membentuk mRNA, sedangkan gen regulator adalah gen yang mengontrol atau mengawasi gen struktural. Disebut juga gen pengatur. Gen regulator yang terletak sangat dekat dengan gen struktural yang diawasinya disebut gen operator. Gen operator dan gen struktural bergabung atau berkoordinasi menjadi sekelompok gen yang disebut operon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasusylawati akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Yang ke-1, DNA. Kromosom tersusun atas protein dan asam nukleat atau disebut nukleoprotein. Asam nukleat kromosom terdiri atas DNA, jenis asam nukleat yang lainnya adalah RNA. Struktur DNA. Di dalam inti sel ada bagian yang mengandung fosfor sangat tinggi, bagian tersebut diberi nama nuklein. Asam nukleat tersusun dari nukleotida sehingga asam nukleot merupakan polinukleotida. Basa nitrogen yang termasuk kelompok purin adalah adenin dan guanin, sedangkan basa nitrogen yang termasuk kelompok pirimidin adalah sitosin, timin, dan urasil. DNA bersifat umum untuk semua makhluk hidup. Artinya, DNA untuk semua makhluk hidup tersusun oleh bagian yang sama, yaitu gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang sama. Replikasi DNA. DNA mempunyai kemampuan autokatilik dan kemampuan heterokatilik. Kemampuan autokatilik adalah kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Sedangkan kemampuan heterokatilik adalah kemampuan DNA untuk membentuk molekul kimia dari salah satu atau sebagian rantainya. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu helikase, polimase, dan ligase. Replikasi hipotesis yang menjelaskan cara replikasi DNA ada 3, yaitu sebagai berikut. Replikasi semi-konseratif, replikasi konseratif, replikasi despiratif. Yang kedua yaitu RNA. RNA merupakan materi genetik yang umumnya berupa rantai tunggal polinukleotida. DNA nukleotida dari RNA juga disusun oleh gula, fosfat, dan basa nitrogen. Secara ringkas, RNA terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu sebuah gula pentosa berupa ribosa, 1 struktur cincin berupa basa nitrogen, 1, 2, atau 3 gugus fosfat pada atom karbon C1 dari ribosa. DNA dan RNA mempunyai beberapa perbedaan, yaitu contohnya, misalkan DNA ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom dan juga dalam mitokondria dan kloroplas. RNA-nya yaitu ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga dalam nukleus.
Begitu contohnya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis RNA. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Saraswati akan menjelaskan tentang kromosom. Pengertian kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok yang terdapat di dalam inti sel, terdiri atas zat yang mudah mengikat, zat warna. Struktur kromosom. Struktur kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu A. Sentromer atau kinetokor yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama terjadinya proses pembelahan sel. B. Lengan. Lengan adalah bagian kromosom yang mengandung kromonema, matriks, dan selaput. Kromonema adalah pita berbentuk spiral di dalam kromosom. Macam-macam kromosom terdiri dari A. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. B. Berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu asentris, monosentris, disentris, dan polisentris. C. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. D. Berdasarkan bentuknya, kromosom digolongkan menjadi 6, yaitu bentuk bulat, bentuk cerutu, bentuk koma, bentuk batang, bentuk huruf Pi, dan bentuk huruf L. Terakhir, ukuran dan jumlah kromosom. Ukuran kromosom yang terdapat di dalam sebuah sel tidak pernah sama, panjangnya sekitar 0,2 sampai 50 mikron dan diameternya sekitar 0,2 sampai 20 mikron. Contohnya pada gambar tersebut, setiap organisme mempunyai jumlah kromosom yang tetap dan spesifik. Pada setiap sel tubuh, kromosom selalu dalam keadaan berpasangan. Kromosom yang berpasangan mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama atau hampir sama disebut kromosom homolog. Jumlah kromosom. Jumlah macam kromosom disebut ploid atau set. Dalam sel tubuh, setiap kromosom terdapat berpasangan, berarti terdiri atas 2 sel sehingga disebut diploid. Sebaliknya, pada sel gamet, satu sel kelamin memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Berarti terdapat satu set kromosom sehingga disebut haploid. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Nur Syakira Pelisa akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein merupakan polimer yang berfungsi sebagai penyusun protoplasma dan struktur tubuh lainnya. Jenis dan rangkaian yang menyusun protein berbeda antara protein yang satu dengan protein yang lainnya. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Bahan dasar yang diperlukan untuk sintesis protein adalah asam amino. Sintesis protein melibatkan DNA, RNA, dan mitokondria. Sintesis protein berlangsung melalui 2 tahap, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Yang pertama ada transkripsi adalah tahapan pembentukan RNA yang spesifik. mRNA polimerase DNA yang spesifik dengan bantuan enzim sebagian rantai DNA terbuka. Satu bagian yang terbuka membentuk rantai yang melakukan transkripsi, disebut DNA sense, dan satu bagian terbuka lainnya membentuk rantai yang tidak melakukan transkripsi disebut DNA non-sense. Tahapan transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada enzim RNA polimerase. Yang kedua ada akibat terbentuknya satu untaian DNA. Yang ketiga ada mRNA yang melepas diri dari rantai DNA cetakannya. Yang keempat ada DNA yang terbuka kemudian menutup kembali. Yang kedua ada translasi.
Translasi terjadi di dalam ribosom. Prosesnya diawali dengan pembentukan kompleks awal yang mengandung tRNA yang subunit molekul ringan ribosom. tRNA dan subunit molekul ringan ribosom itu melekat pada mRNA. Di samping itu, tRNA-nya mengandung asam amino yang pertama yaitu metionin. Translasi berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi, yaitu setelah terbentuknya kompleks awal, subunit molekul ringan ribosom melekatkan diri pada salah satu mRNA untuk memulai pembentukan protein. Yang kedua, perpanjangan. Pada tahapan ini, subunit molekul berat ribosom bergabung pada kompleks yang telah terbentuk. Ribosom bergerak sepanjang mRNA. Bersamaan dengan itu, tRNA pembawa asam amino melekat pada mRNA sesuai dengan kodon yang ada. Yang ketiga ada terminasi. Perpanjangan polipeptida terus berlangsung sampai diberikan informasi untuk berakhirnya proses ini. Informasi tersebut dinamakan akhir informasi. Akhir informasi ditandai oleh kodon UAA, UAG, dan UGA. Kemudian ribosom meninggalkan mRNA dan tRNA melepaskan diri dari mRNA. Selanjutnya, tRNA kembali ke gudang RNA dan akhirnya terbentuklah protein. Jadi, secara ringkas, urutan sintesis protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, DNA sense membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. Yang kedua, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Yang ketiga, tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA atau kodon. tRNA bergabung dengan mRNA di ribosom. Yang keempat, asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya, sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.